Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad membangun kembali Ka'bah. Saat itu usia Rasulullah SAW sekitar 30 tahun dan belum diutus menjadi nabi. Mekah dilanda hujan deras hingga menyebabkan banjir yang cukup besar. Banjir itu menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada Ka'bah, sehingga diputuskan oleh semua kabilah Quraisy bahwa Ka'bah akan dibongkar dan dibangun ulang. Sebenarnya sebelum terjadinya peristiwa banjir itu pun, mereka telah merencanakan untuk memperbaiki Ka'bah, mengingat harta benda yang disimpan di dalam Ka'bah selalu dicuri orang, sehingga pintunya harus ditinggikan dan diperkuat. Namun mereka takut jika mereka membongkarnya, mereka akan mendapat bencana. Mereka takut Tuhan akan menghukum kelancangan mereka karena mereka berani membongkar dinding-dinding Ka'bah. Tetapi sesudah mengalami bencana banjir yang menyebabkan Ka'bah rusak parah, kaum Quraisy merasa harus segera memperbaiki rumah Tuhan itu. Suatu peristiwa kebetulan terjadi. Sebuah kapal milik seorang pedagang Romawi bernama Bakum yang datang dari Mesir terdampar di pantai Jeddah karena hempasan badai. Bakum itu ternyata seorang ahli bangunan. Sesudah Quraisy mengetahui hal ini, maka berangkatlah Walid bin Mughirah dengan beberapa orang dari Quraisy ke Jeddah. Kapal karam itu dibeli dari pemiliknya, yang sekalian diajaknya supaya sama-sama datang ke Mekah guna membantu mereka membangun Ka'bah kembali. Bakum menyetujui permintaan itu. Pada waktu itu di Mekah juga ada seorang Kristen Kopti yang mempunyai keahlian sebagai tukang kayu. Persetujuan tercapai bahwa dia pun akan bekerja dengan mendapat bantuan Bakum. Dengan bantuan dari mereka itulah Ka'bah rencananya akan dipugar dan diperbaiki. Pada saat itu penduduk Mekah terpecah ke dalam beberapa kabilah atau kelompok keluarga. Masing-masing dari mereka memiliki hak atas Ka'bah. Sehingga agar tidak terjadi perselisihan, maka masing-masing kabilah mendapat bagian dari keempat sudut Ka'bah untuk dibongkar dan kemudian diganti dengan batu-batu yang baru. Pemugaran Ka'bah dimulai oleh tetua mereka, Walid bin Mughirah. Disusul kemudian oleh semua orang. Batu-batu dinding Ka'bah satu persatu dibongkar. Kemudian, batu-batu granit berwarna biru yang banyak tersedia di bukit-bukit sekitar Mekah digunakan untuk membangun dinding Ka'bah. Dalam pengerjaan renovasi Ka'bah itu, Nabi Muhammad juga tidak ketinggalan. Beliau ikut serta dalam pengerjaannya. Sesudah bangunan itu setinggi orang berdiri, tiba saatnya meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya semula di sudut timur. Namun, timbul perselisihan di kalangan Quraisy, siapa yang seharusnya mendapat kehormatan meletakkan batu itu di tempatnya. Mereka berselisih sampai 4 atau 5 hari lamanya. Demikian memuncaknya perselisihan itu sehingga hampir saja timbul perang saudara karenanya. Keluarga Abu Dar dan keluarga Adi bersepakat akan membiarkan kabilah yang manapun campur tangan dalam kehormatan yang besar ini. Untuk itu mereka mengangkat sumpah bersama. Keluarga Abu Dar membawa sebuah baki berisi darah. Tangan mereka dimasukkan ke dalam baki itu guna memperkuat sumpah mereka. Karena itu lalu diberi nama Laqatud Dam, yakni jilatan darah. Abu Umayyah bin Mughirah dari Banu Mahzum adalah orang yang tertua di antara mereka, dihormati dan dipatuhi. Setelah melihat keadaan serupa itu, ia berkata kepada mereka, "Serahkanlah keputusan kamu ini di tangan orang yang pertama sekali memasuki pintu Safa ini." Mereka semua setuju atas usul itu. Siapa yang keesokan hari lebih dulu datang ke Ka'bah, maka orang itulah yang diberi kewenangan untuk memutuskan siapa dan dari kabilah mana yang berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Keesokan hari, saat mereka datang ke Ka'bah, mereka mendapati ternyata Nabi Muhammad yang terlebih dahulu ada di sana. Mereka berseru, "Ini Al-Amin, kami dapat menerima keputusannya." Mereka pun mempersilahkan dan menunggu Nabi Muhammad memutuskan perkara pelik itu. Bagi masyarakat Mekah, persoalan itu sangat penting dan rumit. Jika keputusan itu tidak memuaskan semua pihak, maka bisa menimbulkan perselisihan hingga pertumpahan darah. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan keputusannya. Beliau menyampaikan, "Kemarikan sehelai kain." Setelah kain dibawakan, beliau hamparkan, kemudian diambilnya Hajar Aswad. Batu itu lalu diletakkannya dengan tangannya sendiri di atas bentangan kain itu. Kemudian beliau mengatakan, "Hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini." Mereka bersama-sama membawa Hajar Aswad dengan kain tersebut ke tempat batu itu akan diletakkan. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkannya di tempatnya. Dengan demikian perselisihan itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sungguh suatu keputusan yang bijaksana dan cerdas. Keputusannya itu memuaskan semua pihak dan menyelamatkan mereka dari perselisihan antar kabilah.
Kaum Quraisy Mekah menyelesaikan bangunan Ka'bah sampai setinggi 18 hasta atau kurang lebih 11 meter dan ditinggikan dari tanah sedemikian rupa sehingga mereka dapat menyuruh atau melarang orang masuk. Mereka juga membuat pintu Ka'bah lebih tinggi daripada permukaan tanah. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 sendi. Di dalamnya, mereka membuat 6 batang tiang dalam 2 deretan dan di sudut barat sebelah dalam dipasang sebuah tangga naik sampai ke teras di atas, lalu meletakkan hubal di dalam Ka'bah. Juga di tempat itu diletakkan barang-barang berharga lainnya yang sebelum dibangun dan diberi beratap menjadi sasaran pencurian. Ka'bah pun selesai dibangun kembali, tingginya sekarang 15 meter, panjang sisinya di bagian Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 meter. Hajar Aswad sendiri diletakkan 1,5 meter dari lantai. Adapun sisi yang lain panjangnya 12 meter. Pintu Ka'bah diletakkan 2 meter dari permukaan tanah. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad pada episode yang ke-11, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.